Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 3. Jadi, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Oke, jadi hari ini pelajaran kita yaitu tema 6 subtema 3 dengan tema masyarakat sejahtera negara kuat. Adapun tujuan pembelajaran dari pelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami ciri-ciri anak mengalami pubertas dini dan fase perkembangan manusia. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat mengetahui upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia. Dan yang keempat yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian, isi, macam-macam, dan tujuan reklame. Dan yang kelima yaitu peserta didik dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada sebuah teks non-fiksi. Masyarakat sejahtera negara kuat. Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya. Negara harus memastikan bahwa warganya memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini menjadi tujuan pembangunan nasional masyarakat sejahtera dan negara kuat. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu untuk membangun masyarakat sejahtera tidak bisa hanya dilakukan seorang diri. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Masyarakat sejahtera menjadi prioritas dan tujuan pembangunan nasional. Dan yang kedua yaitu kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang dapat diwujudkan dengan berbagai gerakan sederhana seperti toleransi dan tolong-menolong. Yang ketiga yaitu salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah dengan mengubah pembangunan yang berorientasi di kota-kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa dan perbatasan. Nah, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu media untuk mensosialisasikannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang reklame. Salah satu contoh untuk mensosialisasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, reklame adalah suatu tindakan yang ditunjukkan untuk menarik perhatian orang atas suatu jenis barang atau jasa dengan cara membangkitkan minat dan kemauan seseorang untuk memiliki atau memakai jasa tersebut. Menurut tujuannya, reklame dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Yang pertama, reklame komersial adalah reklame dengan tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat yang memiliki tujuan ekonomis untuk meningkatkan keuntungan, yang biasanya banyak dilakukan oleh perusahaan niaga, produsen, atau barang kebutuhan manusia. Dan yang kedua yaitu reklame non-komersial adalah reklame yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, memberikan pemberitahuan atau penerangan atau himbauan kepada masyarakat agar melakukan isi pesan tersebut. Nah, reklame ini biasanya dilakukan untuk himbauan atau untuk tata tertib lalu lintas, membayar pajak, donor darah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Dan
Bentuk sikap, perilaku tanggung jawab dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, diantaranya dengan memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya, serta pertahanan dan keamanan. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan kata kunci dan gagasan utama pada paragraf atau teks non-fiksi. Perhatikan paragraf berikut ini. Pubertas dini menjadi salah satu masalah kesehatan yang rentan menyerang anak-anak pada zaman sekarang. Berdasarkan data dari UNICEF disebutkan sekitar 1 dari 5.000 anak di dunia mengalami pubertas dini. Jika biasanya pubertas terjadi di usia 13 hingga 14 tahun, pubertas dini kerap terjadi pada anak usia 9 tahun. Sayangnya, orang tua sering luput dengan tanda-tanda pubertas dini tersebut, padahal anak mungkin butuh pendampingan dari orang tua. Jadi, kata kunci dari paragraf tersebut adalah ada 3, yaitu yang pertama, pubertas dini, yang kedua, masalah kesehatan, dan yang ketiga yaitu tanda-tanda pubertas dini. Dan adapun gagasan utama dari paragraf tersebut adalah pubertas dini menjadi salah satu masalah kesehatan. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri pada anak yang mengalami pubertas pada usia dini. Yang pertama yaitu ciri-ciri pada fisik. Bagi anak perempuan biasanya akan mulai mengalami muncul jerawat serta aroma badan sudah mulai berubah. Adapun ciri-ciri pada anak laki-laki, suara akan menjadi lebih berat, aroma tubuh sudah mulai berubah, muncul jerawat serta pertumbuhan tinggi badan melesat. Dan yang kedua yaitu emosi. Pubertas dini dapat mengubah bentuk fisik anak lebih cepat dibandingkan dengan teman sebayanya, sehingga dapat mempengaruhi emosi anak. Misalnya, pada anak perempuan mengalami menstruasi dini, ia dapat mengalami depresi dan rasa cemas karena kebingungan atas perubahan yang terjadi pada dirinya. Adapun ciri yang ketiga yaitu postur tubuh. Waktu terjadinya pubertas dini tidak sama dengan pubertas normal. Hal ini berarti masa berlangsung pubertas dini lebih pendek. Akibatnya ketika pubertas dini berhenti lebih awal, maka pertumbuhan bagi badan anak juga akan berhenti. Sehingga ketika dewasa, anak yang mengalami pubertas dini cenderung berpostur lebih pendek dibanding dengan teman sebayanya. Dan yang keempat yaitu perilaku. Nah, sebagian anak laki-laki yang mengalami pubertas dini memiliki rasa ketertarikan kepada anak perempuan. Adapun anak perempuan dapat menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, dan emosinya bisa naik turun. Tahap-tahap perkembangan manusia memiliki fase yang cukup panjang. Periode perkembangan manusia meliputi urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode pra-kelahiran yang dihasilkan kira-kira dalam periode 9 bulan, dan kemudian yang kedua yaitu masa bayi. Ialah perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga usia 18 bulan sampai 24 bulan. Selanjutnya fase yang ketiga yaitu masa awal anak-anak. Ialah periode perkembangan dari masa bayi hingga usia 5 sampai 6 tahun. Dan fase selanjutnya yaitu masa pertengahan dan akhir anak-anak. Ialah periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 hingga 11 tahun yang setara dengan sekolah dasar. Dan selanjutnya pada masa remaja. Nah, periode ini transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Selanjutnya fase masa awal dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan berakhir pada usia 30 tahun.
Dan selanjutnya yaitu masa pertengahan dewasa, ialah periode perkembangan yang bermula pada usia 35 tahun hingga 45 tahun. Selanjutnya fase yang terakhir yaitu masa akhir dewasa, yaitu periode perkembangan yang bermula pada usia 60 tahun atau 70 tahun dan berakhir pada kematian. Jadi kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa adanya kehidupan manusia setelah meninggal sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran mengenai fase perkembangan manusia, yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang pembangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Sekian materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.